Saudara pemirsa, kembali dengan saya Urbanus Atekia Fiolmen. Saya hadir lagi berbagi informasi di waktu yang sama, tepat di tanggal 17 September 2024. Saudara pemirsa, kita bisa saksikan saat ini masa aksi mendatangi Hotel Swiss Bell Merauke tepat di Jalan Raya Mandala, karena MRP Provinsi Papua Selatan melakukan sidang pleno penetapan keaslian bakal calon gubernur dan wakil gubernur adalah orang asli Papua. Sehingga saudara pemirsa bisa saksikan masa mendatangi dan menyampaikan orasi-orasi mereka terkait dengan harus MRP mengambil keputusan yang tepat berdasarkan undang-undang otsus yang negara memberikan kepada masyarakat Papua. Saudara pemirsa, masyarakat tetap melakukan aksi, tetap berjalannya pleno penetapan di dalam ruang Swiss Hotel. Dan saat ini saudara pemirsa langsung didatangi tokoh perjuang Provinsi Papua Selatan, yaitu Dr. Johannes Bupati langsung bergabung dengan para massa demonstran untuk menyampaikan niat baik MRP harus melakukan pleno penetapan tentang betul-betul keaslian orang asli Papua yang harus dari keturunan Bapak. Sehingga kita ikuti statement dari tokoh sentral Provinsi Papua Selatan kepada anggota MRP Provinsi Papua Selatan. Kita ikuti. Kembalikan jualan keaslian itu. Kalau MRP tidak bisa dibenahi, nanti kita akan benahi. Saya punya jaringan juga dengan petinggi bangsa ini. Saya punya jaringan dengan petinggi bangsa. Dia terlaku di Wasur sana, tapi teleponnya pasti sampai. Jadi MRP harus batalkan pleno yang membenarkan orang yang bukan asli jadi asli. Keaslian kami itu bukan karena sebuah konstitusi. Keaslian kami itu dari Tuhan, anugerah. Ya. Kalau ini nanti jadi jurisprudensi, betapa binasanya orang-orang asli di sini. Karena ini sudah permainan duit. Ya. Jadi kalau hari ini mereka memaksa kehendak, mohon maaf ya, saya selaku tokoh ada di depan. Kita akan gerakan seluruh orang asli, seluruh orang asli di negeri. Kembalikan keaslian mereka. Ini supaya MRP dengar, pleno hari ini hanya satu saja keputusan. Yang asli adalah tetap asli, yang bukan asli jangan dirubah menjadi asli. Supaya negeri ini aman. Untuk kepentingan apa? Mereka punya kelebihan apa? Coba tunjukkan kelebihan mereka sehingga mereka mau diaslikan oleh orang-orang MRP. Kamu bukan Tuhan Allah. Jadi ini jangan sampai paksa kehendak. Kalau paksa kehendak, saya selaku tokoh Papua Selatan akan gerakan masyarakat Papua Selatan. Ya, jadi itu yang kami minta hari ini. Pleno yang memaksa kehendak untuk merubah, menitipkan, menyelundupkan yang asli, yang bukan asli menjadi asli, maaf aja, kita menolak itu. Kami ini jadi orang asli bukan karena pengakuan, kami jadi orang asli itu karena anugerah Tuhan. Dan itu sudah jelas di Amos 9, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Itu sudah final. Tidak ada penafsiran tentang firman Tuhan kecuali hanya tekun melaksanakan. Jadi MRP ini dari awal sudah salah. MRP harus dibenahi. Supaya ke depan jangan ada ribut-ribut lagi model-model begini. Jadi kita minta pemerintah pusat
terutama Kementerian Dalam Negeri, harus membenahi dan menyeleksi benar manusia-manusia yang bekerja di MRP. Mereka harus sejalan dengan amanat konstitusi, harus sejalan dengan firman. Jadi ini sudah terlalu krusial sehingga saya perlu hadir selaku tokoh. Kembalikan hak keaslian itu. MRP lahir di Indonesia ini itu karena sebuah bargaining politik. Negara sudah begitu baik merespons apa yang menjadi tuntutan dan harapan orang Papua. MRP yang ada di situ itu adalah 6 perwakilan dari 7 suku besar yang ada di Papua Selatan. Jadi tidak ada kata lain kecuali gubernur dan wakil gubernur orang asli. Kalau MRP paksa kehendak, kita akan lakukan sesuatu untuk mengembalikan kemurnian keaslian. Tidak perlu kita berdemo tentang keaslian. Tidak perlu. Kalau orang paham soal definisi keaslian. Saya berjuang dengan masyarakat ini untuk memiliki provinsi sendiri. Sampai dalam keadaan saya ditahan pun juga dari dalam penjara saya masih berjuang demi provinsi. Orang-orang yang sekarang mau berpesta pora di situ adalah penikmat yang tidak pernah berjuang. Dari firman Tuhan sudah mengatakan, Amos 9:15, maka aku akan menanam mereka di tanah mereka dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Yosua 1:6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan kepada mereka. Kita Ulangan 28:13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kalau hari ini ada 2 saudara yang menjadi ekor, yaitu Imadawa dan Uyak, kamu bertentangan dengan firman Tuhan. Kamu yang mesti jadi gubernur, bukan ekor. Kalau kamu bisa tukar ini barang, kamu 2 maju jadi gubernur, saya setuju. Karena firman Tuhan sudah mengatakan dalam kitab Ulangan 28:13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan firman Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Dan Tuhan tutup dengan penggarisan yang sangat tidak enak di Matius 7:6. Jangan engkau memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kau melemparkan mutiaramu itu kepada babi, supaya jangan dikoyak-koyaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Firman Tuhan udah jelas. MRP itu bukan lembaga profit. MRP itu lembaga kultural untuk mempertahankan hak keaslian itu. Tidak ada kata lain. Asli tetap asli. Yang tidak asli tidak bisa ditukar menjadi asli. Orang-orang itu juga saya besarkan. Saya tidak ada utang budi sama mereka. Saya manusia yang membentuk mereka gitu. Tapi saya tidak tahu. Ular 1.000.000 kali ganti kulit, ular bisa. Tapi dia tetap ular bisa. Nah, ini yang terjadi. Ular bisa kita pikir itu ganti kulit, jadi dia sudah tidak berbisa. Ternyata dia masih berbisa. Hantam kita lagi. Kita ingin berdamai dengan negara ini. Karena negara sudah merespons apa yang menjadi harapan dan tuntutan dan sudah diakomodir di dalam konstitusi negara ini.
MRP ini sudah ditukangi oleh PJ gubernur yang lalu untuk kepentingan dia. Selundupkan orang yang bukan asli masuk di MRP. Itu sudah kesalahan, itu tidak sejalan dengan asas yang sudah diatur. Jadi ini sangat bertentangan. Jadi itu yang saya harap, supaya pleno yang membenarkan orang itu, daripada negeri ini ribut. Saudara-saudara dari jaringan tertentu, kasih tahu Damianus Katayu itu yang sudah dibeli oleh satu orang, lalu membuat gratifikasi. Ada jalan khusus negosiasi, jalan yang dikasih di Wazur itu jalan gratifikasi, dikasih untuk jalan khusus. Damianus Katayu tinggal di situ. Jadi ini sudah salah. Dan kita minta itu hak keaslian itu di MRP. Jabatan lain kita sudah bagi, sudah habis. Tapi jangan hak satu-satunya ini direbut lagi. Ya. Jadi kalau ada jaringan tertentu, kasih tahu Damianus Katayu, batalkan itu pleno yang membenarkan orang yang bukan asli jadi asli. Tidak, itu dalam mekanisme kontrak, nggak ada yang begitu. Ya. Itu saja harapan saya hari ini, supaya MRP membatalkan dan meninjau kembali rencana keputusan yang mengaslikan orang yang bukan asli. Yang sudah jelas-jelas itu dari sisi turunan, satu itu baru satu generasi. Bapak orang luar, mama orang Asmat. Yang satu kakeknya orang dari Maluku Tenggara. Lalu karena hal tertentu lahirlah sosok anak yang bapaknya berubah dari kelapa menjadi pisang. Ya. Dari marga T, mestinya kalau garis yang menganut asas, garis saya harus tetap harus asli. Kelapa sampai kapanpun dapat. Tapi kalau ada kelapa jadi pisang, pisang jadi mangga. Dari marga T jadi Kramair, dari Kramair jadi Beraka. Itu bagaimana satu turunan itu bisa ada begitu? Berarti ini manipulasi soal riwayat keaslian. Jadi itu yang saya minta, mungkin jaringan Intel bertemu dengan Damianus Katayu dan grupnya itu, supaya kembalikan hak yang menjadi amanat dasar dari konstitusi negara, supaya amanat negara ini dijalankan sebagaimana mestinya. Kalau ini tetap dipaksakan, mohon maaf, saya selaku tokohnya bukan ada di belakang, saya di depan. Demi keaslian. Papua Barat sudah menjadi contoh. Ya, Papua Barat mereka punya keberanian moral untuk menegaskan garis keturunan itu. Meskipun ada ribut-ribut, tapi bisa diselesaikan. Nah ini mau paksa terus. Jadi kalau paksa ya mohon maaf. Jadi itu saja. Kalau mau komunikasi selanjutnya, komunikasi dengan saya. Dan segera kalau ada jaringan tertentu, supaya jangan jadi ribut-ribut. Ketemu itu Damianus Katayu untuk merubah rencana yang penuh rekayasa. Banyak sekali rekayasa, termasuk surat undangan kemarin pun juga direkayasa. Jadi mereka menunda-nunda. Mau verifikasi? Kalau verifikasi tentang Paskalisi Madawa itu orang Awira, orang Konjabando. Masa verifikasi di Bamul? Mamanya Paskalisi Madawa itu orang Bamul. Saya orang tua dari situ. Jadi verifikasi yang benar, bukan verifikasi model, asal-asalan verifikasi
lalu itu dijadikan dasar bahwa ini sudah melalui verifikasi. Salah. Pas kali si Madawa itu orang Awira dari Konyong Bandung, satu kampung, bukan orang Pamol. Jadi kalau MRP anggota tertentu pergi verifikasi di Pamol itu salah. Harus ke Awira Konyong Bandung, itu baru benar. Termasuk saudara-saudara ini. Kalau ada satu, mohon maaf. Kalau mau verifikasi tentang saudara kita inisial AS, kalau mau ke Asmat, sultannya mamanya boleh Asmat, tapi bapaknya bukan dari sini. Kalau Romanus, kakeknya itu dulu guru, saya tahu. Ada sesuatu. Pasal 28B Undang-Undang Dasar 45 bahwa turunan itu harus berdasarkan pernikahan yang bermartabat. Pasal 28 ayat 1 ada di situ ketentuan. Jadi kalau mereka ini memiliki keaslian karena pernikahan yang bermartabat berdasarkan penggarisan ketentuan pasal 28B ayat 1 ada di situ ketentuan. Kita mengacu, Indonesia adalah negara hukum dan Undang-Undang Dasar 45 adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi itu harus menjadi acuan. Ini hak kita ini semakin hari. Marga udah bisa dipakai orang lain. Seenaknya itu. Sehingga orang bingung ini marga manusia asli yang mana. Wah, saya ini marga Kepse. Saya ini marga Kepse. Dari mana? Keadilan dalam penggarisan hukum adat Marin itu adalah sperma. Keaslian orang Marin itu dalam hukum adat Marin itu sperma. Dalam bahasa yang sudah dihalus itu ada santan, dan perempuan itu dianalogikan seperti tempurung atau manggon yang menampung santan. Jadi kalau mau bicara keaslian kita bicara sperma. Sperma dari laki-laki mana? Kalau sperma dari laki-laki Marin dia asli. Bapak asli. Bapak boleh di mana saja, tapi patokannya itu adalah sperma, bukan lain-lain. Jadi itu penggarisan tentang keaslian sudah ada, tapi jangan pura-pura tidak mengerti, jangan paksa kehendak. Ya, jadi itu yang saya harap supaya ini segera selesai. Adik-adik dari jaringan Intel segera mendatangi itu Damenus Katayu supaya meninjau kembali keputusan itu dan dengan jujur asli is asli. Jadi tidak ada lagi yang numpang-numpang keaslian di situ. Itu kami punya. Ya. Jadi itu saja, kita akan kendalikan ini semua ketika jaringan Intel mendatangi Damianus Katayu, karena dia ini yang sudah dibeli duluan oleh saudara yang berinisial AS. Dari dulu sampai ada jalan gratifikasi khusus. Kenapa tidak benahi jalan-jalan di Wasur, tapi khusus untuk jalan beliau itu dikasih jalan, itu gratifikasi. Lalu menitipkan orang ketika terjadi voting di MRP, diselundupkan orang-orang itu di dalam. Ini kan sebuah permainan kotor. Yang asli harus masuk di MRP, padahal negara sudah menggariskan itu. Ini pengabaian dan penyimpangan dari amanah konstitusi. Jadi kita hanya mau luruskan itu saja. Kami punya hak. Yang lain kami udah bagi, birokrasi mau apa segala macam. DPRD walaupun kami udah dikedirkan di sini gak apa-apa, tapi kami hanya minta satu-satunya mahkota kami yaitu gubernur. Sampai bupati juga orang sudah bilang tidak ada yang mengatur. Lalu ini mau diambil lagi. Lalu apa untungnya kami jadi orang asli di negeri? Apa untungnya? Ini mahkota satu-satunya. Kita semua harus sepakat untuk mempertahankan keaslian. Kalau kita ingin bicara soal pasal 36 Undang-Undang Dasar 45 tentang lambang negara, ialah Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita ingin ke situ.
Jadi mempertahankan keaslian itu sama dengan kita konsekuen mempertahankan kekayaan kebinekaan bangsa. Jadi kalau ada jaringan intel, tolong ketemu itu Damian Skatayu dan DKK itu urus supaya luruskan. Masih ada kesempatan. Kalau mau ditukar, tanya KPU, kalau mau ditukar pasangannya segera dilakukan supaya yang asli tetap harus asli. Itu lagi ekor jadi kepala. Jadi itu harapan saya selaku tokoh, karena saya ini berjuang ketika dihadang oleh sebuah pernyataan bahwa tidak mungkin. Saya hanya bilang, kalau Tuhan yang bilang bahwa Barnes itu tidak mungkin, saya akan berhenti. Kalau tidak ada kata dibuktikan dari Tuhan Allah, saya akan tetap maju dan berjuang. Sampai akhirnya 25 Juli 2022, dasar hukum sebagai daerah otonom baru di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jadi ini provinsi ini buat perjuangan jangan sampai dikhianati. Negara sudah begitu baik mengakomodir tuntutan masyarakat Papua dengan memberikan MRP. Bendera sudah bisa dikibarkan, asal jangan satu sama-sama dengan bendera merah putih. Itu bendera kultural. Jadi ini mempertahankan yang namanya identitas kultural dari masyarakat Papua Selatan, 4M2, Marin, Muyu, Mandobo, Mati, Auyu, Asma. Jadi simbol itulah yang kita ingin pertahankan dan berjalan sesuai dengan norma itu, dan kita membangun Papua Selatan. Jangan sampai ada rekayasa yang luar biasa. Itu harapan saya. Kalau mau lanjuti, kita tindak lanjuti. Saya sudah terlanjur di depan. Mau apapun saya bisa selaku orang tua bertanggung jawab kepada negara ini pun. Kita tetap akan bertanggung jawabkan. Lalu apa yang sudah disepakati dalam konstitusi, mari kita konsekuen melaksanakan kesepakatan dalam konstitusi itu. Jangan diselewengkan oleh orang-orang yang tidak memahami, karena mereka sudah merubah MRP menjadi lembaga profit yang bisa memperdagangkan tawar-menawar di dalam. Lalu ada antropolog tidak tahu belajar antropologi dari mana, bisa merekomendasikan ahli yang salah. Katanya tim ahli apa dia? Ahli terima sogok. Jadi untuk Damianus Katayu dan teman-temannya, moga-moga kamu ikuti ini, dengar saya punya pernyataan. Kalau kamu mengabaikan dan mengalihkan hak keaslian kepada pihak yang bukan orang asli, kamu tanggung resiko. Ini baru sedikit. Besok kita tutup negeri. Kelihatan memang hari ini kami selalu kelihatan sedikit, tapi pada suatu waktu bisa jadi seperti nyamuk yang keluar dari mana-mana. Jadi yang paling bijak, adik-adik kita di Intel ketemu saja, cepat selesai barang. Rekomendasi itu nggak ada salahnya, kasih asli. Kalau mereka mau robah lagi yang asli, ekor jadi kepala, kita setuju. Pas kali si Madawa mau maju jadi calon gubernur, silakan, karena itu hak dia. Lalu Muyak mau jadi calon gubernur, silakan, itu hak dia, hak mati. Si Madawa mau bawa hak imam, boleh, silakan, itu punya hak. Kita tidak larang siapapun. Tapi jangan sampai orang lain menjadikan mereka ekor bertentangan dengan firman Tuhan di kitab Ulangan itu 28:13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan firman Tuhan Allah dan engkau lakukan yang setia. Itu sudah jelas dari firman.
Jadi itu harapan saya supaya kita kembalikan Merauke menjadi istana damai. Daripada banyak orang korban karena 1-2 orang, kita punya prinsip kerjasama. 1-2 orang itu kita singkirkan demi keselamatan Kamtibmas Republik Indonesia di daerah. Kami pencinta damai, kami tidak suka. Tapi kalau hak kami diusik-usik, mohon maaf. Papua Barat Daya dan Papua Barat itu sudah menjalankan amanat yang sesungguhnya. Di sini masih balelo katanya. Untuk apa? Memang ada kesan Tuhan di dalam firman Tuhan bahwa mereka terlalu istimewa di tanah Papua Selatan. Di mana di ayat mana itu? Kalau nggak ada, ya kasih pada yang berhak. Kami juga kan tidak akan merampas hak orang lain. Contoh ponakan saya, mamanya Banyuwangi, bapaknya sepupu saya. Dia tidak mungkin lagi mau mencalonkan diri jadi bupati di Banyuwangi. Makanya dia kembali ke habitat. Jadi ini udah contoh. Ya, kita punya kerelaan dan sikap keikhlasan yang sangat luar biasa harus siapapun. Jadi MRP kita ini MRP bermasalah yang dari awal sudah direkayasa. Jadi kalau ada teman-teman dari unsur-unsur intelijen yang ikut terlibat mendekat, saya tahu. Jadi itu harapan saya untuk kita benahi supaya tetap aman, jangan ada kegaduhan. Jaringan intelijen ketemu itu ketua MRP dan jaringannya beri keyakinan bahwa keaslian itu tidak bisa ditukar. Itu selesai. Kan nyaman, istana damai, istana kerukunan, istana cinta kasih. Kan kita sudah bikin komitmen. Kenapa kita harus mengingkari kembali dan menginjak-injak komitmen? Hanya karena sudah ada sikap keterlaluan yang tidak disadari. Jadi itu saja saya selaku tokoh memohon itu. Kalau saya sudah tampil, berarti ini bisa kita kendalikan daripada jadi bola liar. Jadi saya hadir di sini, mohon dikasih tahu, batalkan pleno yang ingin membedakan itu kolektif kolegial. Keputusan di dalam MRP itu kolektif kolegial. Bagaimana ada manusia yang sudah jelas-jelas jadi bakal calon masih juga ada di MRP? Ini tingkat ketaatan terhadap asas bernegara ini sudah salah. Ini salah satu anggota MRP, ketua lah, salah satu unsur ketua. Dia mestinya sudah harus mengundurkan diri. Bupati juga sama, sudah harus mengundurkan diri. Kenapa masih juga belum mengundurkan diri? Ada apa? Jadi ini pembiaran yang sangat luar biasa. Sehingga mereka ini detik-detik injury time itu mereka bisa bermain dengan kekuasaan. Karena mereka belum mengundurkan diri. Jadi ini ada pemaksaan kehendak yang sangat luar biasa yang harus memang diperhatikan dengan baik. Supaya ketatanegaraan itu tetap dijunjung tinggi, kita berjalan dengan ketentuan itu. Lalu sikap situasi gaduh nggak boleh terjadi lagi di tempat. Itu saja harapan saya. Mohon maaf untuk adik-adikku dari keamanan. Kita tidak bermaksud untuk bikin kekacauan. Negeri yang paling damai di seluruh Papua negeri ini sudah. Tapi bukan berarti bahwa orang yang diam pada suatu saat air tengah tenang itu menghancurkan. Tapi pada suatu saat ada buaya sambar orang ketika orang pikir bahwa ini air tenang tidak ada buaya. Nanti dia kena sambar baru rasa. Ya, jadi itu harapan saya. Kembalikan hak kesulungan orang asli Papua sesuai dengan firman Tuhan dan juga konstitusi negara, supaya mereka soal kalah dan menang itu kami tidak utamakan. Tapi jangan kami dikalahkan dengan menukar keaslian kami dengan ketidakaslian. Itu salah besar. Jadi itu saja harapan hari ini. Pleno yang mau merekomendasikan orang yang bukan asli jadi asli, itu tidak dalam mekanisme kodratif. Itu sudah mekanisme rekayasa yang dipaksakan. Karena ketua-ketua LMA kesian dengan kelemahan mereka bisa disuap karena kelemahan ekonomi. MRP juga yang iman tidak kuat hanyut masuk dalam rekayasa.
Dan kalau ada oknum-oknum dari jaringan intelijen yang berada di lingkaran ini, saya dengan rendah hati memohon tidak usah ikut bermain di sini. Saya tahu. Nggak usah bikin rekayasa, bikin kacau kami di sini. Kami manusia pencipta damai, tidak mau ribut. Tapi kalau hak kita mau diambil alih, mohon maaf, kita akan tampil untuk menentang apa yang mau direkayasa. Jadi itu saja, kuncinya hanya satu. Kalau ada jaringan intelijen, adik-adik panggil itu Damianus Katayu dan beberapa, kamu paham tentang ini, jangan ribut. Karena kita punya prinsip hanya satu, jangan negara ini, belahan negara ini kacauannya karena satu dua orang. Tapi satu dua orang itu kita sadarkan, kalau tidak bisa disadarkan kita singkirkan demi keselamatan orang banyak. Itu aja prinsip kerja kita di sini. Jadi moga-moga akan terjadi pembicaraan, kita titipkan itu. Kalau tidak, mohon maaf, kita akan tunjukkan bahwa ada keburukan yang sedang terjadi, menghalau keaslian orang Papua dengan cara-cara licik yang tidak patut. Jadi itu harapan saya. Minta maaf untuk adik-adikku dari kepolisian, para komandan. Kami sesungguhnya tidak mau ribut. Kalau dari awal, mulai dari rekrutmen anggota MRP ini saja sudah salah. Dan di situ ada oknum di dalam Kespam provinsi yang juga merekayasa, dan ada oknum dari sebuah lembaga suci juga ikut merekomendir orang-orang yang salah, merebut hak saudaranya sendiri. Dan itulah yang sekarang terjadi. Saya nggak perlu sebut itu dari mana, tapi saya tahu benar-benar itu direkayasa hanya karena berbicara tentang nepotisme. Kita tidak bicara nepotisme, kita mau bicara maju, bertumbuh dan berkembang bersama secara setara di provinsi Persemakmuran Papua Selatan. Itu saja. Sekira Ibu kita tunggu, mungkin ada jaringan yang bertahun saya rencana pleno yang merekomendir yang bukan asli menjadi asli supaya ditiadakan, dan susun pleno, materi pleno sesuai dengan amanat konstitusi supaya kita semua aman menjalankan itu. Jadi kalau tidak ya akan terjadi keributan, dan sudah cukup. DPRD kan kita sudah relakan. Untuk itu kan kita berintegrasi. Tetapi saudara dari dalam merusak Papua, bikin rusak Papua ini. Ini Papua bikin rusak Papua. Padahal tadinya teriak lantang OAP, OAP. Tapi OAP bikin rusak OAP juga gitu. Jadi saya harap segera ada pembicaraan dengan Ketua MRP supaya kembali kepada mekanisme proses yang benar, kolektif, kolegial, dijunjung tinggi. Yang sudah saatnya harus mengundurkan diri, Jangan dia jadi double agent. Dia sudah jadi wakil dari seseorang untuk jadi wakil gubernur. Dia juga masih ada di MRP ini. Bagaimana? Padahal ketentuan sudah menggariskan bahwa mereka harus mengundurkan diri. Di sini, di kampung kita ini, ada pejabat yang bisa menyandang dua jabatan. Selain jadi PJ, dia juga jadi sekda definitif. Ini sudah kesalahan dari sisi ketatanegaraan. Yang kedua, bupati yang harus mengundurkan diri atau mau cuti, terserah itu apapun istilahnya. Tapi kalau sudah saatnya, sudah memenuhi waktu yang ada, undurkan diri. Tapi ini masih terus. MRP juga salah satu anggota masih terus jadi wakil ketua. Padahal sudah ada ketentuan bahwa harus mengundurkan diri. Tapi ini tidak mengundurkan diri. Bikin lagi argumentasi pembenaran tidak mengacu kepada dasar-dasar hukum yang ada. Jadi itu catatan-catatan yang perlu kita benahi supaya kita semua aman. Anggap aja rekreasi tinggal di Papua Selatan.
Ini tempat paling indah untuk kita berekreasi. Ngapain kita mau ribut-ribut? Tapi kalau sudah begini, ya mau tak mau, nyamuk yang tadi saja kelihatan di sana dia keluar dari segala pelosok. Jadi itu saja. Jadi kita nggak usah ngomong banyak sekali. Ini bukan masalah perdebatan. Asli dan tidak asli itu bukan masalah perdebatan. Ini bicara soal pengakuan. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Pasal 18B ayat 2 itu sudah jelas. Bukan hanya mengakui tapi menghormati. Salah satu yang dihormati adalah hak keaslian, hak dasar mereka. Tetapi kalau kemudian orang menyepelekan itu karena mereka punya duit, lalu dipengaruhi dengan duit, lalu mereka menjadi alat dari si pemesan, lalu terjadi masalah. Kami tidak akan membiarkan kapanpun untuk merebut kita punya keaslian. Itu satu-satunya sudah, satu-satunya tanah kita sudah relakan. Ikan-ikan di rawa-rawa kami sudah relakan, kamu boleh ambil. Tapi jangan pernah ambil itu.